Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan mari sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang singkat ini, kita ucapkan bersama-sama salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kita dapatkan di dalam Amsal Sulaiman Fatsal yang ke-21 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik bermuka tebal, orang jujur mengatur jalannya. Saya beri tema firman Tuhan hari ini. Jalan orang jujur dan benar. Jalan orang jujur dan benar. Orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Hatinya jahat dan diliputi dengan kemunafikan. Apa yang dia ucapkan itu seringkali tidak sesuai dengan perilaku daripada orang fasik itu. Dia seringkali melakukan semua kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang fasik itu selalu melakukan semua apa yang dia ucapkan itu seringkali menyusahkan orang lain dan dia tidak mau ambil resiko itu. Dikatakan di dalam ayat ini, orang fasik bermuka tebal. Orang fasik itu selalu melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Dia melakukan dosa yang berulang-ulang. Hatinya jahat dan penuh dengan kemunafikan. Tetapi orang fasik itu tidak malu untuk melakukan itu semuanya. Orang fasik tidak mau ambil pusing dari semua yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu, dia selalu menyusahkan orang banyak dan dia tidak peduli. Dan kita tahu berulang-ulang kali orang fasik itu melakukan kejahatan. Dan dia tidak pernah merasa malu, dia tidak pernah merasa takut. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa orang fasik itu bermuka tebal. Karena orang fasik itu melakukan berkali-kali kesalahan, tapi dia tidak malu, dia tidak peduli. Itu yang dikatakan dalam bahasa Jawa, yaitu rai gedek. Rai gedek itu adalah orang yang bermuka tembok dan dia tidak malu. Walaupun berulang kali dia melakukan kesalahan yang sama. Dan apapun yang dia lakukan itu selalu merugikan orang lain dan dia tidak peduli itu semuanya. Orang fasik tidak mau ambil pusing terhadap masalah yang dibuatnya. Orang fasik itu selalu merencanakan kejahatan dalam hatinya, yakni perencanaan kejahatan yang menyusahkan dan menyengsarakan orang-orang di sekelilingnya. Dia selalu berusaha untuk menyusahkan orang-orang yang di sekelilingnya. Melalui firman ini, kita mendapati bahwa Tuhan di dalam
Di dalam 1 Samuel 2 ayat 9 kita baca dulu. 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindungi, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihi, langkah kaki orang-orang benar itu akan dilindungi, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Dari ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Tuhan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tuhan melindungi orang-orang benar yang setia kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Tuhan membela orang yang takut akan Dia. Tuhan menghukum orang-orang fasik dan mereka akan mati binasa dalam kegelapan dengan nyala api yang tidak pernah padam. Lebih lanjut, Tuhan akan menyatakan bahwa seorang yang berkuasa bukanlah karena kemampuan dan kekuatannya sendiri. Seseorang yang berkuasa, termasuk orang fasik, boleh bermimpi setinggi langit. Orang bermuka tebal atau rai gedek itu adalah orang, kita tahu orang yang bermuka tebal atau orang yang mendukungnya. Orang fasik boleh bermimpi setinggi langit, tetapi semuanya itu akan hampa. Harapannya itu akan sia-sia. Tuhan akan melenyapkannya. Dan dikatakan di dalam Ayub pasal 8 ayat yang ke-13. Ayub 8 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Harapan orang fasik itu lenyap. Pengalaman semua orang yang dilupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Orang fasik itu tidak mempunyai harapan. Lantas apa yang diharapkan bagi orang fasik jika Tuhan menghukumnya? Jika murka Tuhan datang, tidak ada lagi tempat bagi orang fasik untuk hidup dan bersembunyi. Kalau murka Tuhan datang, orang fasik itu tidak bisa lari kemanapun juga. Tuhan akan mengejar dia terus. Tidak ada tempat untuk berlindung. Dan jika Tuhan sudah berkenan menghukumnya, maka orang fasik itu tidak dapat menghindarkan diri dari kegelapan. Orang fasik tidak dapat melarikan diri kecuali menghembuskan nafasnya. Jadi tidak ada harapan bagi orang fasik. Kejahatannya akan menghukum dirinya untuk menuju kematian yang abadi, sebagaimana difirmankan dalam Ayub 18 ayat yang ke-5. Kita baca Ayub 18 ayat yang ke-5. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang orang fasik akan padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar.
bagaimanapun juga orang fasik akan binasa. Lebih jauh kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kita di sini Tuhan mengingatkan bahwa sebab Tuhan itu memang sangat mengenal setiap langkah dan jalan orang benar, jalan orang jujur. Tuhan juga memastikan hukuman bagi orang fasik yang tidak tulus, yang tidak lurus hatinya, yang tidak lurus jalannya. Bagi orang fasik tidak ada jalan lain kecuali menuju kebinasaan. Tetapi kita orang-orang yang benar, orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan demikian, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Di sini kita melihat hamba yang jahat. Waktu tuannya itu pergi, dia menitipkan talenta kepada 3 hambanya. Tetapi hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia menyimpan talenta itu dan dia menanam di bawah tanah. Waktu tuannya datang, dia dimintai rasa tanggung jawab. Tetapi dia berkata bahwa dia sudah menyembunyikan talenta itu karena dia mengatakan, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat. Dia tidak mau melakukan talenta itu, mengembangkan talenta, tetapi dia malah menyimpan di bawah tanah. Maka tuannya itu datang dan mengatakan, hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menuai. Kalau dia sudah tahu demikian, kenapa dia mau menerima talenta itu? Kita anak-anak Tuhan yang sudah diberi talenta oleh Tuhan, entah talenta untuk menyanyi, entah talenta untuk berdoa dan sebagainya. Kalau kita tidak melakukannya dengan setia, maka kita akan mendapatkan hukuman seperti hamba yang bodoh itu. Kita bukan orang fasik, tetapi kita orang-orang benar. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu, bukan orang fasik, tetapi yang hidupnya benar, taat kepada firman-Mu, takut kepada Engkau, supaya jalan hidup daripada jemaat-Mu ini boleh selalu diberkati. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau tolong sempurnakan firman-Mu ini di dalam hati kami semuanya, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan
dan kebesaran daripada nama-Mu. Berkati Ibu Gembala kami terus dimanapun berada, pakai beliau. Makin hari makin heran. Multimedia yang sudah melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkanlah pada keluarga GPDI El Shaddai janji-Mu yang berlaku bagi keluarga GPDI El Shaddai yang takut kepadamu. Lakukanlah celah keluarga GPDI El Shaddai yang menggetarkan keluarga GPDI El Shaddai, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Haleluya, terima kasih. Amin.